Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda membayangkan bagaimana jika setiap UMKM memiliki akses mudah ke konsultan bisnis profesional. Apakah itu mungkin? Mari kita eksplorasi bersama. Sangat memprihatinkan, status quo menunjukkan hanya 35% UMKM yang mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam 10 tahun. Hal ini disebabkan oleh pola pikir pragmatis dan asumtif yang dipengaruhi oleh minimnya riset, rendahnya tingkat pendidikan, dan akses literasi digital. Selain itu, tingginya angka kredit macet menyoroti rendahnya kompetensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis mereka. Padahal sektor ini memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, mulai dari PDB, penyerapan tenaga kerja, sampai pengentasan kemiskinan. Apabila kita melihat terdapat peluang pasar UMKM yang cukup besar, yakni 65,5 juta UMKM di Indonesia, dengan segmentasi wirausaha yang baru mulai sedang stagnan dan yang ingin ekspansi, terlebih juga ada potensi kenaikan terhadap calon perintis UMKM. Sebagai contohnya, Willy dan Bu Siti yang membutuhkan navigator yang tepat dan relevan untuk menyelesaikan kompleksitas bisnis sesuai dengan latar belakang mereka. Maka dari itu, kami memperkenalkan Halo Bos sebagai solusi untuk menyelesaikan kompleksitas bisnis hanya dalam satu genggaman saja. Halo Bos berfokus untuk meningkatkan kualitas keputusan bisnis melalui layanan konsultasi, jasa inkubasi, fitur chatbot, dan literasi bisnis yang pastinya terjangkau. Halo Bos memiliki tujuan utama untuk terwujudnya keberlanjutan, pertumbuhan, dan daya saing tinggi bagi UMKM lokal di masa depan. Berikut adalah user interface dari aplikasi Halo Bos yang dirancang sebaik mungkin untuk mempermudah akses dan pemanfaatan fitur yang tersedia. Dalam SWOT, Halo Bos mempunyai kekuatan utama sebagai pelopor aplikasi konsultasi bisnis dengan fitur yang terintegrasi. Peluangnya terdapat pada potensi pertumbuhan UMKM dan peningkatan jumlah konsultan yang terus meningkat. Namun Halo Bos juga mempunyai kelemahan dan tantangan, terutama dalam membangun kredibilitas awal dan munculnya kompetitor baru. Akan tetapi Halo Bos akan terus menggali inovasi dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Halo Bos dapat dikategorikan sebagai pelopor karena beberapa kompetitor lain tidak menjual layanan konsultasi bisnis sebagai produk utama mereka. Jikalaupun ada, jumlahnya masih terbatas, kualitasnya diragukan, serta sistem keamanan yang belum terjamin. Selanjutnya, kami juga sudah melakukan Five Porter Analysis sebagai parameter keberlanjutan pasar dan juga menganalisa kondisi pasar dengan strategi STP. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Halo Bos sudah siap untuk masuk ke dalam pasar. Tentunya, kami juga sudah mempersiapkan strategi khusus untuk masuk dan bersaing nantinya di dalam pasar, yakni dengan mengimplementasikan framework AIDA yang dapat memperkuat branding awal Halo Bos. Berikut adalah proyeksi keuangan Halo Bos dengan NPV lebih dari 20 juta, IRR 24%, payback period dalam kuartal ketiga, dan tingkat ROI yang melampaui angka 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini tidak hanya visible untuk dijalankan, tetapi juga sangat menarik bagi investor. Halo Bos juga mempunyai rencana jangka panjang untuk secara konsisten meningkatkan kualitas dan skalabilitas aplikasi setiap tahun. Tujuan utamanya adalah menjadikan Halo Bos sebagai super app dalam 5 tahun ke depan. Secara kuantitatif, Halo Bos diharapkan dapat memberikan dampak dalam hal digitalisasi, pendapatan, dan keberlanjutan bisnis secara signifikan. Sedangkan secara kualitatif, Halo Bos turut mendukung tercapainya SDGs dalam pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovasi industri, serta pengurangan kesenjangan. Halo Bos didirikan oleh individu-individu yang berbakat dan berpengalaman di masing-masing bidangnya yang dapat membantu perwujudan visi dan misi dari Halo Bos. Sekian presentasi dari kami. Halo Bos, solusi bisnis dalam genggaman Anda.